Ada satu pelajaran penting memang bahwasanya di dalam pernikahan itu terkadang seorang suami harus sensitif. Bagaimana sesekali waktu dia melonggarkan waktu secara khusus untuk seorang istri berjalan berdua. Karena quality time yang kita berikan kepada istri kita itu termasuk di antara mesin yang menghangatkan rasa cinta seorang istri kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap momen beliau tidak pernah lupa untuk mengajak istrinya. Makanya ketika beliau dalam kondisi berperang, kita tahu berperang itu kondisinya berat, tapi beliau selalu mengajak salah satu istrinya yang diundi namanya, dan siapapun nama yang keluar maka biasanya menemani perjalanan jihadnya Rasulullah. Itu menunjukkan kepada kita, kalaulah Nabi Muhammad menghadapi situasi yang menakutkan, mendebarkan, yaitu adalah jihad, itu pun masih mengajak istrinya. Antum ini juga harus sering mengajak istri antum sesekali untuk bisa merasakan arti lapangnya kehidupan ketika keluar dari rumah. Terkadang tembok memang memberikan pahala yang besar untuk istri kita, karena Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Memang Allah memberikan perintah, tetaplah kamu di rumah dan janganlah kamu bersolek sebagaimana para wanita-wanita jahiliyah mereka bersolek. Memang betul, di dalam rumah itu kemuliaan, tapi bukan berarti kita sebagai suami kehilangan sensitivitas untuk mengajak istri kita sesekali keluar supaya mereka menghirup udara bersama dengan sang suami yang tercinta, melihat banyak kejadian di luar rumah mereka. Maka itulah yang sejatinya harus kita faham. Makanya Rasulullah SAW, saya pernah menyampaikan sering di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu beliau pernah diundang sama tetangganya orang Persia. Orang Persia ini pandai memasak, memanggil Nabi, diundang Nabi Muhammad, ya Rasulullah datang ke rumah kami. Tapi saat itu Rasulullah tidak memenuhi undangan itu, karena yang diundang hanya Rasulullah. Pada kedua kalinya Rasulullah diundang kembali, ya Rasulullah datang kembali ya Rasulullah, saya memasak masakan Persia. Tapi Rasulullah juga tidak datang, beliau tidak bisa dan tidak memenuhi undangan tersebut. Tetangganya yang Persia itu merasa bahwasanya, oh kalau saya memanggil Rasulullah seorang diri, maka Rasulullah itu biasanya tidak memenuhi undangan saya. Maka yang ketiga kalinya tetangga Persia itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah datang ya Rasulullah bersama dengan istrimu, yaitu Aisyah. Ketika Rasulullah mendapatkan undangan beliau dan Aisyah, maka beliau menyanggupi untuk datang. Nah, disitulah Rasulullah memberikan kepada kita sebuah hikmah besar. Apa hikmahnya? Makan siang itu penting, tapi makan bersama siapa itu lebih penting. Jadi insya Allah ajalah istri antum keluar dari rumah sesekali. Tidak usah tiap hari, tidak usah siang, pagi, malam, 3 kali dalam satu hari kayak minum obat. Pertama antum pegel kalau mengajak sesering-sering, tapi sesekali, karena sesungguhnya itu bisa memberikan kehangatan kepada setiap hati wanita ketika mereka menjadi pendamping antum di dalam membina rumah tangga ketika mereka mendidik anak. Supaya wanita itu, istri itu tidak hanya ngelihat popok, pampers gitu ya, setiap waktunya, minyak kayu putih gitu ya, sehingga ketika antum mengajak mereka pergi itu sesekali bisa menjadikan dia banyak bersyukur kepada Allah atas anugerah seorang suami yang mengajaknya dia keluar dari rumah. Sepakat ya kita ngajak ini ya. Ibu-ibu tenang aja, saya belain insya Allah. Ada seorang ikhwan yang saya sampaikan, antum harus ngajak istri antum keluar. Saya tidak bisa Ustaz, ajak istri antum. Tidak bisa. Saya tanya kenapa tidak bisa? Karena saya belum punya istri Ustaz. Nah, itu berarti pekan depan mau jalan-jalan lagi Pak Iwan. Insya Allah. Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh keluarga besar Masjid Al-Falah yang semoga Allah jadikan kita bukan hanya duduk bersama di taman ilmu, semoga kita senantiasa menjadi keluarga di antara keramaian umat. Ketika kita menghadiri majelis yang sama, objek yang kita pelajari juga sama, yaitu mempelajari ilmu dan mempelajari doa yang diajarkan Allah kepada kita. Kita tentunya berharap semoga perjalanan kita ketika mencari ilmu bukan hanya mendapatkan satu maklumat yang baru,
bukan hanya mendapatkan informasi yang belum kita ketahui, tapi yang lebih penting daripada itu, hadirnya kita di majelis ilmu itu adalah supaya kita bisa memiliki furqan pada kehidupan. Furqan itu apa? Yaitu merupakan kekuatan untuk membedakan antara yang benar dengan yang salah, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hilangnya barokah ilmu itu tidak pernah kita bayangkan begitu cepat. Dan di antara yang pertama kali hilang dari barokahnya ilmu itu apa? Hilangnya furqan pada diri seorang muslim. Kalau kita sudah tidak memiliki furqan, kita tidak bisa memberikan pilihan itu pilihannya benar, karena kita tidak punya referensi dan tidak punya seperangkat ilmu untuk membedakan yang benar dan yang salah. Dan maaf, kalau kita tidak punya furqan, kita hanya menjadi bulan-bulanan dari kebodohan. Kita pasti akan menjadi korban dari setiap yang ramai dalam kehidupan di masyarakat, dan kita sekali lagi menjadi korban-korban pada setiap isu kalau kita tidak memiliki furqan yang kita berikan setiap kita menilai segala sesuatu. Maaf, hidup itu pindah dari satu persimpangan pilihan kepada persimpangan pilihan. Kita hidup itu pasti akan banyak memilih. Dan kalau kita tidak punya furqan, maka pilihan kita pasti sering salah. Memilih istri, memilih keluarga, memilih pekerjaan, memilih teman, memilih hobi, itu semuanya merupakan sebuah realisasi bahwasanya hidup itu adalah pilihan. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti kenapa kita harus ngaji, kenapa kita harus mengkaji ilmu, kenapa kita tidak pernah bosan untuk terus mempelajari kebenaran, supaya kita memiliki furqan. Karena Allah menilai kita bukan hanya berdasarkan kebaikan, tapi Allah menilai kita berdasarkan kebenaran yang kita pilih, yang kita tetapi, yang kita lazimi dan kita ikuti, dan kita istiqomah mengikuti kebenaran itu. Makanya Bapak dan Ibu, jangan pernah berhenti dan jangan pernah tertinggal, jangan pernah terlewatkan, jangan pernah tertinggal untuk meminta ilmu dan meminta furqan pada jalan kehidupan kita. Orang yang berilmu, orang yang punya ilmu terkadang belum tentu mendapatkan furqan kalau dia tidak mendapatkan barokahnya ilmu itu. Mungkin dia ilmunya banyak tapi tidak mendapatkan furqan dari apa yang dia pelajari, karena furqan itu luar biasa, hanya diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Bapak dan Ibu paham? Ada sebuah hadis yang membuat kita merenung. Hadis ini bunyinya adalah aksaru munafiki hadhil ummah qurra'uha. Rasulullah mengatakan, munafiknya, kebanyakan munafik umatku, kata Rasulullah, kebanyakan munafik umatku adalah mereka yang hafal Al-Quran. Qurra'uha itu orang yang mereka menghafalkan Al-Quran. Hadis ini bukan mendiskreditkan, hadis ini bukan memadamkan semangat kita dan anak kita menghafalkan Al-Quran. Tidak. Menghafalkan Al-Quran memiliki keutamaan yang besar, memiliki keagungan, memiliki derajat yang tidak bisa disamakan dengan derajat apapun. Tapi hadis ini memberi sebuah insight, memberi sebuah makna. Orang yang menghafalkan Quran belum tentu dia mendapatkan keberkahan dari Quran itu kalau dia tidak memiliki furqan. Inilah yang menjadikan kita faham, kalaulah orang yang menghafalkan Al-Quran saja belum tentu mereka selamat dari kemunafikan, apalagi ketika kita tidak bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, apalagi ketika kita tidak bersungguh-sungguh mempelajari kebenaran. Dan inilah yang kita selalu harus waspada pada diri kita. Ilmu belum tentu menghantarkan kepada kita sifat furqan, sampai kita berusaha, sampai kita terus mengikuti kebenaran ilmu yang kita dapatkan, dan sampai kita terus memohon kepada Allah supaya kita diberikan kebenaran. Inilah yang menjadikan kita memohon, ya Allah, berikanlah kami kebenaran di balik setiap ilmu yang kami peroleh dan setiap ilmu yang kami dapatkan. Amin insyaallah. Kita akan melanjutkan perjalanan panjang kita mempelajari tentang doa. Karena doa itu ibadah, berarti doa itu merupakan sebuah aktivitas yang tidak bisa lepas pada kehidupan kita. Tidak salah kalau ada seorang ulama yang mengatakan, tidak apa-apa masalah apapun yang kamu hadapi selama kamu masih bisa berdoa kepada Allah. Karena doa itu merubah banyak keadaan, dan doa itu memberikan kepada kita solusi dari perkara yang tidak pernah kita duga. Biasanya masalah demi masalah yang kita dapatkan pada kehidupan karena kita senantiasa menganggap remeh doa. Dan biasanya manusia itu hanya sungguh-sungguh berdoa ketika sedang ditimpa musibah, barulah dia berdoa. Maka disitulah biasanya doa itu tidak terlalu efektif. Kenapa?
karena dia terbiasa doa ketika di waktu sempit. Makanya Rasulullah mengkritik, Rasulullah mengevaluasi bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada kita, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapangmu, Allah mengenali engkau di waktu sempitmu. Artinya kalau kita terus berdoa, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah di waktu lapang, maka perkara itulah yang membantu kita mendapatkan solusi ketika kita mendapatkan berbagai macam kesempitan yang kita jumpai dalam kehidupan. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin mempelajari doa. Jangan sampai kita bodoh terhadap doa. Bagaimana kita bodoh terhadap doa? Padahal ini merupakan kekuatan paling terakhir yang dimiliki orang yang beriman. Kekuatan yang kita miliki banyak kalau kita menjadi orang yang beriman. Contohnya pejuang-pejuang Hamas yang ada di Palestina. Kekuatan mereka banyak, kekuatan militer, kekuatan mungkin rudal, kekuatan senjata, sniper mereka, itu kekuatan mereka. Tapi kekuatan basicnya setiap para pejuang itu satu, yaitu kekuatan doa. Makanya kalau kita sampai bodoh terhadap kekuatan yang paling terakhir yang Allah berikan kepada kita, maka dengan apa lagi kita bisa mendapatkan pertolongan kalau doa saja yang merupakan perkara basic kita tidak pernah mempelajari dengan benar, tidak pernah menghafalkan dengan khusyuk, tidak pernah mengetahui maknanya dengan utuh, maka dengan apa kita akan mengharapkan pertolongan yang hadir pada kehidupan kita. Makanya betul kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tarjun najata walum tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan sukses, kamu mengharapkan berhasil, tapi kamu tidak menempuh jalannya, fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak pernah berlayar di atas pasir. Artinya, kalau kamu mengharapkan pertolongan, kamu mengharapkan kelapangan, kamu mengharapkan keberkahan dan keberhasilan dari setiap urusan yang datang kepada hidupmu, maka sesungguhnya salah satu jalannya adalah dengan kita berdoa. Inilah salah satu hal yang terkadang kita sering lupakan. Saya pernah tanya sama seorang guru, salah satu syekh yang saya ikuti dalam satu daurah. Saya mengatakan sebuah kisah nyata dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Saya bilang, wahai syekh, kadang-kadang saya menjumpai ada satu keluarganya itu bapaknya adalah seorang ustadz besar, tapi ternyata terkadang anaknya tidak sebesar bapaknya. Ilmunya, akhlaknya, attitude-nya terkadang tidak sebesar bapaknya, di mana bapaknya memiliki karisma keilmuan yang baik, yang bagus, akhlak yang baik, tapi terkadang tidak turun kepada anak keturunannya. Tapi di satu sisi saya pernah menjumpai ada keluarga, mungkin bapaknya biasa, mungkin bukan seorang yang alim, bukan orang yang hafal Al-Quran 30 juz, tapi anaknya itu taat, solih, dan anaknya terkadang hafal Al-Quran walaupun bapaknya tidak hafal Al-Quran. Pertanyaan basic orang awam sebagai penuntut ilmu dalam satu kegiatan daurah, saya tujukan kepada Syekh, kenapa semacam ini bisa terjadi? Saya tahu semua itu adalah hikmah yang Allah mengetahuinya, tapi saya ingin meraba apa sebabnya ini bisa terjadi. Bapak dan Ibu tahu jawaban Syekh itu? Syekh itu memberikan jawaban pada saat itu. Bisa jadi wahai Umar Mita, dia sebutkan nama saya, bisa jadi yang kedua yang kamu sebutkan, keluarganya biasa, bukan ulama besar, mungkin bapaknya tidak hafal Al-Quran, bapaknya bukan santri, tapi anaknya memiliki jiwa yang luar biasa, semangat belajarnya luar biasa, semangat menghafal Al-Qurannya luar biasa. Bisa jadi itu karena doa orang tuanya lebih sering daripada keluarga yang pertama. Paham di situ Bapak? Jadi terkadang bahwasanya Syekh itu mengatakan, kalau kamu memiliki seluruh faktor keberhasilan, tapi kalau kamu tidak sesering berdoa kepada Allah, semua faktor keberhasilan itu bisa jadi tidak terlalu bermakna ketika kamu tidak rajin meminta kepada Allah bantuan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Bisa jadi ada faktor keberhasilan kita itu tidak banyak Pak, tapi karena kita berdoa, maka kekurangan pada faktor keberhasilan kita yang kurang itu ditutup sama Allah, diganti sama Allah dengan pertolongan disebabkan doa. Ya, makanya kadang-kadang maaf ya, ada orang kaya ketika punya modal besar, tapi ketika merintis bisnis kadang tidak sukses. Padahal semua faktor dia miliki.
Uang ada, modal banyak, orang dalam ada, ordal, maaf ya nggak usah dikaitkan kemana-mana, ordalnya juga punya gitu. Tapi ketika merintis bisnis kadang malah justru ambruk. Baru 3 bulan pertama, 6 bulan pertama langsung ambruk. Padahal semua faktor yang menjadikan bisnisnya sukses itu ada, ya, linknya begitu banyak, ya, modalnya begitu jor-joran, tapi ternyata ambruk. Ada orang yang kedua, terkadang faktor keberhasilan dia tidak terlalu banyak, modalnya mepet, uangnya juga sebagian masih pinjem, ya, terus tidak punya orang dalam, terus dia memiliki banyak keterbatasan di dalam human resource-nya gitu, SDM-nya tidak banyak gitu. Tapi ternyata kenapa dia sukses? Bisa jadi yang kedua, rajin meminta kepada Allah. Ketika dia rajin mengetuk pintu, dia akan lebih besar memiliki kemungkinan pintu itu dibukakan oleh Allah untuknya. Dan orang yang jarang mengetuk pintu, ya maaf, bisa jadi kita jarang dibukakan pintu ketika kita jarang mengetuk pintu ketika kita berdoa. Mengetuk pintu itu bahasa ketika kita berdoa. Nah, itulah yang menjadikan kita paham betapa butuhnya kita kepada sebuah pertolongan, dan pertolongan itu tidak datang simsalabim datang, pertolongan itu datang setidaknya ada ikhtiar, dan ikhtiar paling basic itu apa? Berdoa. Ikhtiar paling basic itu berdoa. Allah mungkin nggak memberikan pertolongan tanpa ada sebuah effort dan sebuah ikhtiar, tidak mungkin. Lihat Nabi Musa, ketika di hadapannya itu lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun, kenapa Allah suruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat? Padahal Allah bisa jadi langsung mengubah lautan menjadi daratan, tapi Allah suruh dulu Nabi Musa untuk memukulkan tongkat. Karena ikhtiar itu menjadi sebab dirubahnya satu kondisi. Saya ulang kembali. Karena ikhtiar itu menjadi sebab diubahnya satu kondisi dan keadaan manusia. Dan ikhtiar itu paling basic itu apa? Ya berdoa. Makanya berapa banyak doa yang mengubah banyak keadaan. Nah, inilah yang menjadikan kita selalu mengerti, kalau ada di antara bapak dan ibu hari ini punya masalah hutang, belum terbayarkan lunas hutangnya, tidak apa-apa. Kalau masih bisa berdoa, yakin saya, satu waktu hutang itu akan dibayarkan oleh Allah. Selama ikhtiar tetap dilakukan, doa terus dipanjatkan. Kalau ada di antara bapak ibu belum memiliki keturunan, berdoa. Saya pernah melewati masa panjang tidak mendapatkan keturunan, tapi saya tidak pernah bosan untuk berdoa. Karena selama kita masih punya doa, kita masih punya harapan besar. Kalau ada di antara ibu-ibu yang masih kecewa dan masih sering tersakiti oleh suami, kalau masih bisa berdoa, berdoa. Kalau ada seorang suami yang merasa belum nyaman dengan istrinya karena tindakannya, perbuatannya belum menyenangkan hati kita sebagai seorang suami, berdoa. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Selama kita masih berdoa, selama itu pula masih ada harapan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, doa itu bukan masalah fikih. Doa itu bukan masalah kita meminta. Doa itu bukan masalah kita memohon dan memelas. Doa itu bukan masalah kita mengemis. Tapi doa itu dijadikan oleh Allah menjadi sebab pertolongan yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Bapak, Ibu pernah menemukan ada orang menikah 13 tahun belum mendapatkan keturunan? Kalau belum pernah, saya pernah. Salah satu jamaah umroh saya dulu beberapa tahun yang lalu menikah 13 tahun. 13 tahun. Belum diberikan karunia anak. Tapi tidak pernah bosan untuk berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Orang berbicara, tetangga berbisik-bisik, tapi dia tetap berdoa sama Allah. Terus berdoa kepada Allah, terus berdoa sama Allah. Sampai akhirnya pada usia pernikahan 13 tahun diberikan keturunan. Disitulah kita paham, doa itu bagaikan anak panah yang kalau dilemparkan dia melesat, dan tidaklah dia melesat kecuali kembali menjadi lebih banyak daripada yang kita lesatkan. Doa itu ibarat lemparan lembing yang pasti berbalik kepada kita dengan banyak keberkahan. Makanya kalau kita mendapati banyak masalah, mungkin kamu jarang berdoa. Kok bisa, Ustadz?
mendapatkan banyak masalah disebabkan karena kita kurang berdoa. Karena doa itu yang hanya bisa merubah takdir. Bapak keturunan seorang wali tidak bisa mengubah takdir. Bapak keturunan Nabi Muhammad, Habib, tidak bisa mengubah takdir. Bapak keturunan presiden tidak mengubah takdir. Bapak keturunan ketua partai politik tidak mengubah takdir. Tapi doa mengubah takdir. Makanya kalau ada seseorang yang terkadang mendapatkan takdir pahit yang berlaku pada hidupnya, menimpa pada hidupnya, dia mendapatkan takdir pahit, mungkin karena dia jarang berdoa, sehingga takdir-takdir pahit itu turun pada kehidupannya, karena tidak ada yang menahannya. Karena yang mampu menahan takdir pahit itu doa, Pak. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, la yuraddul qadar illa bidoa. Tidak akan pernah tertolak sebuah takdir kecuali dengan doa. Takdir pahit itu pasti ada, pasti. Karena tidak semua takdir yang Allah berikan kepada kita semuanya manis. Ada takdir yang pahit. Dan takdir pahit itu hanya bisa ditepis dengan sebuah antivirus. Antivirusnya itu adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah. Selama kita masih memiliki doa, selama itu pula kita masih memiliki harapan. Saya tutup dengan kisah nyata. Saya 1 bulan yang lalu memiliki sebuah program keilmuan di Syamila, 30 problematika di dalam rumah tangga yang disiarkan setiap jam 8 malam. Di antara banyak ratusan DM yang masuk, ada salah satu DM yang menarik, membuat saya ingin untuk mengambil hikmah dari DM itu. Pada waktu salah satu temanya itu adalah ketika suamimu atau istrimu tidak melaksanakan sholat. Itu temanya. Apa yang harus kita lakukan kalau suami kita atau istri kita tidak sholat? Di situ saya menerangkan dari sudut pandang fikihnya kayak apa. Saya menerangkan dari sudut pandang perkataan para ulama, para madhab kayak apa kalau suami atau istri kita tidak sholat. Tapi di antara keterangan yang saya jabarkan pada saat itu, di antara keterangan yang saya jabarkan, saya berkata, kalaupun engkau mendapati suamimu belum sholat, istrimu belum sholat, selama dia tidak mengingkari kewajibannya, maka cobalah bertahan, meminta kepada Allah semoga Allah melembutkan hatinya supaya dia menegakkan sholat. Kajian itu sudah berjalan beberapa hari. Tiba-tiba ada DM, direct message lewat Instagram. Lalu beliau menulis kisah panjang. Intinya pada kisah panjang itu beliau sampaikan, saya adalah orang yang menjadi testimoni Ustadz, orang yang ingin memberikan testimoni. Betul apa Ustadz yang Ustadz sampaikan? Saya punya seorang suami bertahun-tahun tidak sholat, tapi kalau ditanya dia tidak mengingkari kewajibannya. Sholat mas, iya. Sholat wajib enggak? Wajib. Ayo sholat, ya sudah, kamu aja dulu. Selalu kan begitu bagi orang sebagian yang enggak ngerti kenapa yang menghalangi dia untuk sholat. Tapi istrinya di dalam tangisan air mata, kesedihan, dan sempat beliau ingin untuk minta pisah. Karena beliau rasanya berat sekali, terutama ketika akan dicampuri oleh seorang suami yang tidak melaksanakan sholat. Itu rasanya itu gerah, enggak enak gitu, enggak nyaman. Dan terkadang agak condong kepada nuansa jijik gitu, karena dia tahu ini laki-laki ini tidak sholat gitu. Tapi doa tidak pernah putus, dia berdoa sampai Allah ubah keadaan, suaminya akhirnya sholat sampai hari ini. Dan itu melalui kekuatan sebuah doa seorang wanita. Artinya kalau ada seorang yang 13 tahun tidak diberikan keturunan, ada seorang istri menangis pilu tidak mendapati suaminya melaksanakan sholat, tetapi obat dari beratnya masalah mereka berdua selesai dengan sebuah doa. Masih ragu kita untuk berdoa? Masih pengen kita bodoh terhadap doa? Masih kita tidak mau tahu tentang doa? Masih kita tidak mau mempelajari maknanya doa? Terus butuh alasan apa lagi supaya kita mempelajari tentang sebuah doa? Inilah doa. Doa itu tidak pernah mengecewakan. Yang mengecewakan itu apa? Kamu diberikan oleh Allah kekuatan tapi kamu tidak memanfaatkan kekuatan itu. Itulah yang mengecewakan dalam hidupmu.
Yang mengecewakan bukan takdir, yang mengecewakan bukan peristiwa pahit yang ada dan terjadi dan menimpa kepada kita, bukan. Yang pahit itu dan mengecewakan adalah ketika kamu diberikan doa, dan doa itu dijadikan oleh Allah mampu menampik sebuah takdir yang buruk, tetapi kamu tidak pernah berdoa. Dan itulah teguran Allah untuk kita. Saya tutup dengan perkataan Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha yaghdab liman lam yas'alillah. Allah itu murka, Allah itu marah. Kepada siapa Allah marah? Kepada siapa Allah murka? Allah itu murka, Allah itu marah kepada seorang manusia yang sombong ketika tidak pernah meminta doa dan berdoa kepada Allah. Semoga kita senantiasa mampu berdoa kepada Allah setiap waktunya. Kalaulah kita belum mampu untuk mengungguli orang solih di dalam ketaatannya, setidaknya ya, kalau kita tidak mampu mengungguli orang solih di dalam ketaatannya, setidaknya kita mampu mendekati keutamaan mereka ketika rajin berdoa. Saya ulang kembali, ini bukan perkataan ulama ya, ini perkataan saya sendiri, karena memang merujuk dari kesimpulan masalah doa. Kalau kita tidak mampu mengungguli orang solih dalam ketaatannya, setidaknya kita mendekati keutamaan orang solih di dalam banyak meminta dan berdoa kepada Allah. Jangan pernah sungkan, jangan pernah malu untuk terus berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya itulah kekuatan basic pada kehidupan manusia.